Halo, saya Romo Hartono Budi dari Indonesia. Eh, saya masuk Serikat Yesus tahun 1982, sudah lama. Lalu ditahbiskan imam tahun 1994. Dan sejak itu saya dipersiapkan untuk mengajar teologi dan juga untuk formasi para frater. Luar biasa, karena para frater juga mesti belajar teologi. Maka teologi dan formasi tidak melulu ilmu. Bagaimana teologi bisa membantu pertumbuhan orang dalam iman, dalam panggilan, dan terutama lebih mendalam dalam cinta akan Tuhan. Hidup saya sebagai seorang Yesuit sesudah novisiat di Girisonta, itu hidup rohani tuh, ditempa secara rohani, tetapi juga jasmani pada waktu itu dengan Romo Magister, diajari untuk bekerja keras. Jadi kerohanian tidak terpisah dari kerja keras sehari-hari. Nah, itu di Girisonta, Ungaran 2 tahun. Lalu dari situ 4 tahun belajar filsafat di Jakarta, di STF Triarkara. 4 tahun di sana senang karena masih agak muda. Saya masuk Serikat Yesus itu ketika usianya 20, di seminari Mertoyudan 1 tahun, masih usia 19. Nah, makanya senang belajarnya. Dan kami juga tidak hanya belajar tetapi mempersiapkan drama, Caligula dan seterusnya. Menarik sekali. Nah, 4 tahun di situ. Nah, hidup saya sebagai Yesuit di situ sesudah belajar filsafat ada 2 tahun pastoral. Dan pada waktu itu saya senang sekali karena diutus ke Mikronesia, mengajar SMA di Xavier High School Mikronesia di bawah provinsi New York. Dan di situ tidak hanya mengajar tetapi sederhana, membuat hal-hal sederhana, termasuk mengajar mengetik sebelum ada komputer, lalu menjadi pamong, dan menemani siswa yang datang dari aneka macam pulau-pulau kecil, makanya namanya kan Mikronesia, maka pulau-pulau kecil. Nah, sesudah itu saya kembali ke Jogja di Fakultas Weda Bakti di Kentungan, belajar teologi 4 tahun. Nah, sesudah itu mulai makin jelas Serikat Yesus melalui Romo Provinsial mempersiapkan saya untuk menjadi dosen teologi. Maka saya diutus untuk belajar teologi pada waktu itu di California karena beasiswa datang dari provinsi New York yang di Mikronesia kami bekerja sama sudah. Nah, sejak tahun 2000 ya betul, selesai tersiap, dari tahun 99 sampai 2000 saya pulang ke Indonesia dan mengajar di Fakultas Teologi di tempat saya belajar 10 tahun di Jogja, dari 2000 sampai 2010. Nah, 2010 sampai sekarang 24 saya mengajar teologi di Manila, Loyola School of Theology, dan selalu mendampingi atau bertugas dalam formasi para frater. Maka teologi saya selalu saya pikirkan, refleksikan dalam kaitannya dengan formasi, ya, untuk pertumbuhan pribadi, pertumbuhan sebagai religius, pertumbuhan seseorang sebagai Yesuit, ya, dan tentu saja relasi dengan Tuhan yang paling penting dari semuanya itu. Kalau Anda tanya apakah saya bahagia, atau bahagia macam apa, atau bahagia sebesar apa sebagai Yesuit, sebagai Romo Yesuit, pertama yang saya ingat ketika saya ditanya oleh Romo Rektor yang adalah orang Amerika, bagi saya tidak relevan, karena kebahagiaan menurut orang Amerika itu kan lain, sejauh saya pahami demikian, karena beda budaya. Tetapi untuk Santo Ignatius dan untuk saya pribadi sebagai orang Indonesia, kebahagiaan berarti semacam kedamaian di dalam hati dan terus punya energi untuk melanjutkan hidup menapaki jalan panggilan.
kebahagiaan berarti bisa mengapresiasi ada teman-teman. Sekarang frater-frater saya itu usia mungkin anak atau cucu saya. Dan mereka datang dari macam-macam negara di Asia. Dari Timor Leste, dari Kamboja, dari Myanmar, dari Filipina. Dan saya juga ikut bertanya, mengapa mereka demikian? Mengapa mereka mau menjadi mempersiapkan diri menjadi Romo? Berarti ada sesuatu yang menyentuh hati mereka. Dan bukankah itu, katakanlah, rahmat Tuhan? Nah, kalau demikian juga rahmat Tuhan itu rahmat untuk dibagikan. Maka kemarin itu saya memimpin upacara kematian dari seorang suster yang bersaudara dengan seorang uskup Yesuit di sini di Filipina. Nah, ketika saya mempersiapkan dan saya merasa bisa menyapa keluarga, memberi pengharapan dan memberi semangat tuh. Kematian bukan kata terakhir. Kehidupan kita itu seperti cahaya. Maka kalau cahaya itu hidup, lalu orang bisa jalan lebih mudah. Nah, dalam Injil Matius, cahaya itu adalah kalau kita saling mengasihi, sesederhana apapun. Ya, kalau kita mengasihi dan orang merasa dikasihi, nah itu kelihatan sekali aura kebahagiaannya yang memancar bagi kita. Itu juga kebahagiaan. Mereka senyum, saya ikut senyum. Ya, paling tidak ketika malam hari saya ingat mereka tersenyum. Nah, hidup sebagai Romo itu, Romo Yesuit terlebih, selalu berkaitan dengan orang miskin. Nah, oleh karena itu pula kita harus kuat. Bahagianya adalah kalau kita bisa selalu mencari cara untuk membantu khususnya yang miskin atau yang cacat. Tadi saya menyebutkan seperti adik saya itu difabel atau yang sudah tua. Ya, seperti orang tua saya sekarang sudah meninggal semua. Tetapi mereka kalau diperhatikan membahagiakan. Mereka hidupnya lebih mudah. Mereka tidak akan celaka begitu saja. Ya, tentu saja karena kehidupan Romo biasanya dikenal banyak umat. Kalau Romonya baik, Romonya bahagia, keluarga juga ikut diperhatikan. Itu bagi saya kebahagiaan. Senyum, damai, kebahagiaan kreatif untuk melayani orang lain, terutama yang berkekurangan. Apa pesan saya, terutama dari pengalaman hidup demikian, untuk Anda yang masih menghargai iman dan untuk Anda yang merasa terpanggil menjadi biarawati, biarawan. Yang pertama, jangan takut mencoba. Coba saja. Nah, mengapa coba saja? Karena kehidupan ini itu kehidupan yang jelas kaitannya dengan makna. Ini tidak hanya kehidupan seperti mencari uang begitu dan mengumpulkan uang, ya, tetapi makna, menemukan makna pribadi dan makna karena berrelasi, karena membantu, karena misi dengan tadi seperti saya sudah ceritakan. Lalu yang berikutnya adalah berdoa, ya, dan jangan kalau merasa terus malah takut berdoa karena kalau sungguh dipanggil begitu. Tidak. Berdoa untuk penjernihan. Makanya di dalam formasi Serikat Yesus itu harus ada teman yang menemani discernment. Discernment artinya bersama mengolah itu ketertarikan, keinginan untuk mengikuti Tuhan, mengikuti iman, gitu. Hidup dalam iman atau retret. Maka harus biasanya kalau Serikat Yesus yang di dalam retret itu sebagai pembimbing rohani juga. Nah, itu akan membantu sekali untuk menemukan sebetulnya apa yang sungguh berarti bagiku. Ya, coba saja.